Pernahkah kamu merasa seseorang mengawasimu, bahkan saat kamu sendirian di kamarmu? Ini kisah nyata, terjadi di sebuah kota di Indonesia 2 tahun yang lalu. Dan korbannya tidak pernah tahu sampai sudah terlambat. Namanya Rara, 24 tahun, mahasiswi S2 di Surabaya. Tinggal sendiri di apartemen lantai 12. Dia pikir itu aman. Tinggal di lantai tinggi. Ada satpam. Tapi ada sesuatu yang Rara tidak tahu. Seseorang sudah jauh lebih dekat dari yang ia bayangkan. Malam itu, pukul 2:30 dini hari, Rara terbangun karena suara notifikasi. Ada DM dari akun yang tidak dikenal. "Hei cantik," dan pesan kedua, "Kamu tadi pakai baju biru ya waktu ke kampus?" Rara membeku. Baju itu baru pertama kali dia pakai hari itu. Dan dia tidak kenal siapapun yang punya akun itu. Selama 2 minggu berikutnya, pesan itu terus datang, setiap hari. Dan yang membuat Rara tidak bisa tidur adalah detailnya. Akun itu tahu dia minum americano. Tahu dia ketawa di kantin. Tahu dia nangis sendirian di kamar. Tahu dia sedang tidur. Seseorang mengawasinya dari jarak yang sangat dekat. Yang tidak Rara tahu, dia bukan yang pertama. Polisi menemukan pola yang sama. Dewi di Bandung 3 tahun lalu. Sari di Jakarta 2 tahun lalu. Nanda di Malang setahun sebelum Rara. Pesan yang sama, pola yang sama, detail yang sama mengerikannya. 1 pelaku, 4 kota. Malam ke-15, Rara mendapat pesan baru. "Kunci pintumu sering lupa dikunci ya." Dan tiba-tiba, dia sadar. Dia ingat. Tadi sore, dia memang lupa mengunci pintu. Dan sekarang, pukul 2 dini hari, dia berdiri di tengah kamarnya. Pelan-pelan, dia membalikan badan ke arah pintu. Dan pintu itu tidak sepenuhnya tertutup. Rara tidak melapor ke polisi. Tidak dulu. Dia memutuskan untuk melawan. Dengan semua yang dia tahu tentang teknologi, dia mulai melacak. IP address, metadata foto, pola waktu pengiriman pesan. Dan perlahan, titik-titik itu mulai terhubung. Stalkeria ada di dekat sini. Sangat dekat. Dan akhirnya, Rara menemukannya. Bukan penjahat yang terlihat berbahaya. Seorang pria biasa. Kerja kantoran. Suka foto-foto pemandangan di Instagram. Tapi di balik itu semua, dia punya kamar khusus. Dinding penuh foto. Foto Rara, foto Dewi, foto Sari, foto Nanda. Ribuan foto. Dan kemudian, Rara menemukan sesuatu yang hampir membuatnya pingsan. Data GPS pada foto-foto itu. Semua diambil dari 1 titik. Di gedung apartemennya sendiri. Pelaku itu ada di gedung yang sama. Mungkin sekarang pun dia sedang di atas sana. Melihat ke jendela Rara. Rara pergi ke pos satpam. Minta rekaman CCTV. Dan di sana terekam jelas sosok itu berdiri di depan pintu Rara pukul 3 dini hari berkali-kali. Tapi satpam berkata tidak pernah ada laporan. Tidak pernah ada yang melihat rekaman ini sebelumnya. Lalu siapa yang menghapus laporan itu? Apakah pelaku ini tidak bekerja sendiri? Rara membuat keputusan. Dia tidak akan lari.
Dia akan mengakhiri ini. Dia memasang kamera tersembunyi. Dia memetakan setiap sudut buta CCTV gedung. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rara mengirim balasan. "Aku tahu siapa kamu. Aku siap bertemu." Pesan itu terkirim pukul 11 malam. Dan langsung dibaca. Balasannya hanya 3 kata. 3 kata yang membuat darah Rara membeku. "Aku sudah di sini." Rara sudah menghubungi polisi sejak sore hari. Mereka menunggu, tersembunyi. Dan ketika pelaku itu datang, dia memang datang. Dia tidak pernah melihatnya datang. Pukul 11.52 malam, pria bernama Aryo, 32 tahun, teknisi IT yang tinggal di lantai 7 gedung yang sama, ditangkap di lorong lantai 12. 2 meter dari pintu Rara. Di dalam kamar Aryo, polisi menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Dinding penuh foto. 1.247 foto Rara saja. Kartu akses lantai 12 yang dicuri dari satpam. Jadwal harian korban. Dan yang paling mengerikan, sebuah buku catatan. Berisi nama-nama perempuan lain. Calon korban berikutnya. Nama yang sudah dicoret artinya sudah dijadikan target. Dan beberapa nama masih belum dicoret. Sebelum kita ke bagian terakhir, ada yang lebih penting dari cerita ini. Stalking adalah kejahatan nyata. Dan banyak yang tidak menyadarinya sampai sudah terlambat. Kenali tandanya. Percayai instingmu. Jika kamu merasa tidak aman, laporkan. Jangan tunggu sampai ada bukti yang cukup. Perasaanmu adalah bukti pertama. Dan sekarang, kamu sedang menonton video ini. Mungkin sendirian. Mungkin di kamar gelap. Kamu tidak tahu ada yang melihatmu. Seperti Rara, yang juga tidak tahu. Coba lihat ke refleksi layar HP-mu. Adakah sesuatu di belakangmu? Itulah kisah Rara. Kisah nyata yang masih membekas. Jika kamu suka cerita ini, tekan like, karena algoritma juga mengawasimu. Subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata berikutnya. Dan sebelum kamu pergi, cek sekali lagi. Apakah kamu benar-benar sendirian malam ini?